Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa aftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada, mudah-mudahan masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita masih di surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah bahas sebab turunnya surat Al-Lahab ini, terus sikap paman-paman Rasulullah terhadap dakwah Nabi kita Muhammad SAW, juga siapa nama asli Abu Lahab. Itu semua sudah kita bahas, bahwa Abu Lahab itu namanya adalah Abdul Uzza. Kenapa Allah tidak pakai namanya, nama aslinya dalam surat ini, tapi pakai laqabnya? Jadi tidak disebut Tabbat yada Abdul Uzza Watab misalnya. Pertama, segi bahasa itu kurang enak, terjadi rakakatul alfaz namanya. Yang kedua, karena Abdul Uzza itu ada nama yang mengandung unsur penyembahan kepada selain Allah. Uzza adalah salah satu nama berhala. Jadi ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Maka tidak boleh nama itu dikasih nama Abdun kecuali disandingkan, diidhofahkan dengan salah satu nama atau sifat Allah. Abdullah boleh, Abdurrahman boleh,
Siapa lagi? Abdul Jabbar. Hah? Abdul Malik, boleh. Tapi kalau itu bukan nama dan sifat Allah nggak boleh. Seperti misalnya Abdul Manaf. Manaf bukan nama Allah, nggak boleh. Abdul Khair. Al Khair bukan nama dan sifat Allah. Apalagi Abdul Ronaldo lagi. Nggak boleh. Kemarin salah satu ustadz ya, ada yang terpeleset. Kata dia cerita ketemu salah seorang, siapa nama anaknya Pak? Ustadz, nama anak saya Ronaldo. Saking dia ngefansnya sama Cristiano Ronaldo, anaknya dikasih nama Ronaldo. Kata tetangganya, ini nama orang kafir, kasih nama-nama yang islami. Kata ustadz tadi, ya sudah kasih aja depannya Muhammad Abdul Ronaldo, jadi islami. Itu sebenarnya bukan jadi islami, jadi syirik malah. Muhammad Abdu penyembah Ronaldo, jadi Muhammad penyembah Ronaldo. Ini lebih bahaya lagi. Maka hati-hati ngasih nama anak. Dan kata Rasulullah, hadisnya dhaif memang. Besok hari kiamat kita ini akan dipanggil dengan nama kita di dunia. Maka kata Rasulullah, fahassinu asma'akum, perbaguslah nama-nama kalian. Gak usah kita nunggu di padang mahsyar, ketika mau disidang dipanggil nama kita. Di kantor kelurahan aja, kantor kelurahan, puskesmas, itu kalau dipanggil namanya agak aneh-aneh dikit, itu semua mata langsung menoleh. Misalnya Lennon, siapa Lennon tuh? Plaud, apalagi gitu. Kasih nama yang bagus, yang baik. Sebaik-baik nama ma'ubida wa humida. Ada nama hak mim dalnya Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Atau ada abadanya itu Abdullah, Abdurrahman. Meskipun sampai di Indonesia Abdullah bagus benar dipanggilnya Duloh. Abdurrahman panggil Bedul. Bang kita tuh Masya Allah, terutama orang Betawi ya. Bagus-bagus nama Ahmad Mamet panggil jadinya. Nah, Abdul Uzza itu nama aslinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mau sebut nama itu karena mengandung unsur kesyirikan pertama. Yang kedua, di masyarakat Arab itu kalau nama asli disebut namanya itu menunjukkan kemuliaan, keagungan. Kalau dipanggil nama lakobnya itu bentuk penghinaan. Jadi seolah-olah Allah tuh nggak peduli dengan siapa nama aslinya, udah nama panggilan nama lakobnya aja dipakai gitu. Sehingga tabbat yada Abi Lahab mestinya Abdul Uzza tapi disebut Abu Lahab, tidak mau Allah sebut nama aslinya, ini menunjukkan penghinaan kepada Abu Lahab. Baik. Lalu ayat kedua kata Allah ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna artinya tidak bisa mencukupkan dirinya dari bencana musibah malapetaka. Apa itu? Hartanya wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Jadi hartanya dan apa yang dia usahakan itu tidak bisa menjaga dia, melindungi dia, menyelamatkan dia. Dari apa? Dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita terjemahnya tidak berguna hartanya dan juga hasil usahanya. Apa makna hasil usaha di situ? Mayoritas ahli tafsir mengatakan makasab itu adalah maksudnya anak keturunan. Jadi bukan harta. Kita kan berusaha, hasil usaha kita harta, Pak. Kenapa di sini disebut harta, di sini disebut hasil usaha? Kan hasil usaha ya harta juga. Maka kata para ulama, berarti hasil usaha di sini adalah anak keturunan. Karena anak juga hasil usaha. Usaha Ustaz. Malam-malam kita matiin lampu. Ikhtiar. Maka anak itu adalah hasil usaha kita. Kita didik, kita rawat, kita besarkan, kita cukupi segala kebutuhannya, maka dia termasuk hasil usaha. Maka kata Ad-Dhahhak dan juga Ibnu Abbas, makna ayat ini tidak berguna
dan tidak bermanfaat untuk Abu Lahab semua harta dan anaknya. Jadi orang tidak ada yang tidak berguna harta dan keturunannya. Miwaraihim jahannam, di hadapan mereka dan neraka jahannam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'a, tidak berguna semua yang dia usahakan di dunia ini. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, juga tidak ada sesembahan yang mereka sembah ketika di dunia selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung mereka dari siksa jahannam. Walahum azabun azim, di hadapan mereka atau mereka kelak akan mendapatkan siksa yang berat, yang besar. Nauzubillah min dzalik. Baik. Di ayat ini ada dua. Pertama, ma'aghna anhu maluhu. Malnya, hartanya tidak mencukupkan dirinya dari siksa api neraka. Maksudnya, hartanya tidak bisa menyelamatkan dirinya. Mal, harta itu disebut dengan mal. Terambil dari kata mala yamilu, artinya cenderung dan condong. Kenapa harta disebut dengan mal? Karena tamilu ilaihil qulub atau tamilu ilaihin nufus. Karena setiap manusia, kolbunya, jiwanya itu selalu cenderung ingin mendapatkan itu, maka disebut dengan mal. Terambil dari kata tamilu ilaihil qulub, hati manusia selalu ingin mendapatkan itu. Bohong kalau ada orang yang nggak suka dengan uang. Bohong kalau ada orang yang mengatakan saya sih nggak maulah harta yang banyak, rumah mewah, megah, kendaraan bagus, saya sih nggak butuh. Munafik. Bohong. Semua manusia itu pasti ingin mendapatkan harta itu. Meskipun katanya ada ya penyakit alergi dengan duit, ada katanya. Jadi dia kalau dikasih duit takut gitu. Ada orang takut kecoa, ada orang takut ulat misalnya, ada orang takut ular. Ini dia takut sama duit. Aneh ya. Tapi bukan berarti dia nggak butuh duit. Tapi benar apa enggak ya penyakit itu? Saya pernah baca soal itu ada. Dia alergi, takut. Jadi kalau kasih duit dia takutan. Tapi dia tetap butuh duit. Dia makan butuh duit, mau jalan butuh duit. Ibu-ibu mau ke masjid aja ngaji, nggak jalan-jalan tuh, udah salam sama suaminya tapi masih diam aja. Kenapa nggak jalan-jalan mah? Itu masih nungguin sendal di mana ya gitu, tapi tangannya begini. Oh rupanya belum dikasih ongkos pak. Dia nggak jalan sebelum ada pelicinnya itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak butuh harta. Semua butuh harta. Dan itu Allah tegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah dalam pandangan manusia itu hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Itu sudah fitrah manusia. Syahwat kepada apa? Syahwat kepada pasangan lawan jenis. Kalau ada manusia udah nggak ada syahwat kepada lawan jenis, bahaya. Jadi nafsunya sama sejenis, ngeri itu. Justru LGBT jadi ya. Justru normal manusia ketika dia ada hasrat, ada syahwat kepada lawan jenis, itu normal. Kenapa sih laki-laki ada syahwat kepada laki-laki, ada laki-laki kepada perempuan misalnya? Ya memang itu normal, fitrahnya manusia. Cuman terlalu memperturutkan hawa nafsu itu yang berbahaya. Nggak bisa lihat jidat bening dikit. Nah ini gawat. Selalu bilang I love you, padahal sudah banyak cucu. Mohon maaf ini pak. Itu fitrah manusia. Terus minaz zahab wal fiddah, kecenderungan atau cinta kepada harta emas, perak, uang, itu fitrah manusia. Maka disebutlah mal, harta itu. Kenapa? Karena tamilu ilaihil qulub atau ilaihin nufus. Karena manusia pasti cenderung ingin mendapatkannya. Tapi ada orang yang kemudian dibutakan dengan hartanya. Ketika dia sudah punya harta, dia merasa segala sesuatu bisa dibeli, bisa dibayar. Ya. Sehingga menggampangkan semua urusan. Gampang nanti kita bayar itu. Gampang ini masalahnya, kecil. Karena dia merasa punya harta. Dan itu sudah bahaya kalau sudah begitu. Nauzubillah min dzalik. Jadilah harta itu fitnah, ujian, cobaan. Itu karenanya gimana caranya supaya
manusia ini tidak menjadi budak mal, tidak terjadi fitnah dalam harta kita itu, disyariatkanlah zakat. Untuk apa zakat itu? Zakat itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum mensucikan, wa tuzakkihim membersihkan. Apa makna tutahhiruhum? Sebagian dari tafsir mengatakan tutahhiruhum itu artinya harta yang kita dapat itu tidak 100% bersih. Ustaz, saya kerja di perusahaan halal. Meskipun kita bekerja di perusahaan halal, tempat bekerja kita itu halal, tidak menjual produk-produk yang haram, tetap tidak 100% pendapatan kita bersih. Mungkin kita kadang datangnya telat, pulangnya duluan, korupsi waktu tuh. Kadang-kadang banyak pekerjaan kita tidak selesaikan dengan baik, atau kadang-kadang ada interaksi dengan pihak lain, pihak ketiga, yang mungkin di situ ada transaksi yang kurang bersih. Ada saja hal-hal yang menyebabkan harta kita itu tidak bersih 100%. Ada kotorannya tuh. Bagaimana cara mengeluarkannya? Bayar zakat, infak, sedekah, itu membersihkan kotoran harta kita. Makanya Rasulullah SAW mengharamkan dirinya dan keluarganya dari menerima zakat dan sedekah. Gak boleh. Rasul gak mau terima sedekah, terima zakat. Kenapa? Itu kotoran. Jadi kalau ada orang, nauzubillah min dzalik, ngaku Habib misalnya, terus narikin sedekah, terima zakat, ini Habib gadungan. Karena ahlul bait itu tidak boleh menerima zakat dan juga sedekah. Kalau ustad nggak ada larangan, tapi kalau ustad kerjanya nyari-nyari sedekah, ini bahaya juga. Meskipun nggak ada larangan ya. Tapi kenapa? Karena sedekah, zakat itu hakikatnya dia adalah kotoran dari harta. Jadi kalau kita kerjanya nyari-nyari sedekah, nyari-nyari zakat untuk memperkaya diri, nauzubillah min dzalik, dia sedang mengumpulkan kotoran-kotoran itu. Nauzubillah min dzalik. Karenanya ketika Salman Al-Farisi di Madinah itu ngetes ini benarkah nabi atau bukan. Dia sudah punya pengetahuan dari guru-gurunya bahwa nanti akan ada seorang nabi dengan ciri-cirinya. Di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh gurunya itu kepada Salman adalah dia menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Maka Salman datang bawa sekeranjang kurma. Wahai orang yang dimuliakan dan diberkati, ini saya datang membawa sedekah kurma hasil kebun. Disedekahkan ke Rasulullah. Rasul ambil, terima kasih wahai fulan, tapi tidak ada satu butir pun yang Rasul makan, langsung dikasih kepada para sahabat. Tuh. Berarti ustadz boleh tuh, karena sahabat boleh. Kasih kepada para sahabat, sahabat makan. Rasul nggak menyentuh satu butir pun kurma itu. Kata Salman dalam hati, ah ini ciri pertama nih, bahwa dia tidak menerima sedekah. Besoknya datang lagi Salman, bawa sekeranjang kurma. Wahai orang yang dimuliakan dan diberkahi, ini saya membawa hadiah sekeranjang kurma. Maka Rasul ambil, Rasul makan, lalu diberikan kepada para sahabat. Nah, berarti hadiah itu boleh, tapi sedekah tidak untuk Rasul dan ahlul bait. Nah, maka zakat itu tugasnya adalah mensucikan atau membersihkan harta kita dari pendapatan-pendapatan bruto tadi, yang kotor-kotor itu, sehingga nanti tersisanya netonya itu bersih. Makanya kalau ada orang tidak mau bayar zakat, tidak mau infak sedekah, padahal hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, itu sama dengan orang yang menahan kotoran. Kita ini kalau ada kotoran kita tahan-tahan, apa efeknya? Sakit perut. Saya pernah ceritakan waktu itu ngisi khutbah Jumat di Tanah Abang, selesai khotib kasih makan sop buntut pak, enak luar biasa. Saya bilang, masya Allah ini sop buntut pertama kali saya makan sop buntut seenak ini. Sering makan sop buntut, tapi yang seenak itu saya bilang baru kali ini. Terus kata salah satu jamaah, ya Ustaz sesuai dengan harganya. Emang harganya berapa? Satu mangkok Ustaz, satu porsi 250.000. Masya Allah. Alhamdulillah saya disuruh makan. Coba kalau suruh bayar, kagak bakal saya mau tuh. Mangkoknya kecil, kecuali mangkoknya gede segede gaban, oke lah. Mangkok kecil biasa, porsi biasa 250.000. Apakah selesai makan itu, lalu kemudian besok pagi mulus perut, kita tahan? Jangan keluar, 250.000. Minimal seminggu diam di sini, jangan keluar dulu. Masuk rumah sakit kita pak.
harus dikeluarkan. Habis makan durian montong atau musangking 1 juta 1 biji itu kita makan, besok pagi mules perut 1 juta nggak boleh keluar, jangan keluar, mules perut sakit, kita masuk rumah sakit. Begitulah hakikatnya harta, ketika tidak dikeluarkan zakatnya kita tahan-tahan, jadi penyakitnya, jadi musibah, penyakit, rumah tangga yang berantakan, anak-anak yang sulit diatur, tidak nurut, tidak hormat, tidak berbakti sama orang tua. Ini nauzubillah min dzalik diantara dampak-dampak dari harta yang tidak kita keluarkan pembersihnya atau zakatnya. Maka kita keluarkan ya. Yang kedua, wa tuzakkihim, membersihkan tazkiyah itu, membersihkan kolbu dari ketergantungan dan kecintaan berlebihan terhadap harta dengan kita keluarkan zakatnya itu. Nah, orang-orang yang tidak mau melakukan itu lama-lama hatinya ini akan diliputi dengan kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga kemudian dia menggunakan hartanya itu untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Abu Lahab itu diantara orang kaya yang banyak hartanya, tapi hartanya itu dipakai untuk membendung dakwah Rasulullah. Hartanya itu dipakai untuk menghalang-halangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ma aghna anhu maluhu, hartanya tidak berguna buat dia. Apa maksudnya? Meskipun dia gelontorkan harta yang banyak membendung dakwah Rasulullah, dakwah itu akan tetap berjalan. Meskipun dia mau menghentikan, jangan sampai orang ikut Rasulullah, dengan harta yang dibayar itu tetap orang berbondong-bondong mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harta yang digelontorkan Abu Lahab demi membendung dakwah Rasulullah tidak akan mampu menghentikan arus dakwah itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang itu berusaha membendung dakwah ini dengan berbagai macam cara, digelontorkan harta yang banyak lewat media televisi, lewat medsos, lewat handphone, lewat aplikasi, lewat seminar-seminar, lewat tulisan-tulisan, lewat LGBT dan seterusnya. Mau menghentikan dakwah ini nggak akan bisa. Sampai hari kiamat Islam akan tetap eksis. Ma aghna anhu maluhu. Ya. Kalau gitu Ustaz, ya udah biarin aja Ustaz. Musuh-musuh Islam mereka menggelontorkan harta, mengeluarkan uang, diamin aja. Allah tetap akan turun tangan. Tapi Allah mau lihat kita termasuk orang yang berpihak nggak di jalan Allah. Tanpa kita Islam tetap eksis. Tapi kalau kita tidak ikut, tidak terlibat menjaga eksistensi Islam, kita rugi besok hari kiamat. Ya, karena yang kita butuhkan keberpihakan. Perjuangan saya Ustaz nggak ada apa-apanya. Islam ini kalau kata Allah berjaya, berjaya. Ngapain kita harus bela agama Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Allah butuh pembelaan? Lemah sekali Allah, kata dia. Nauzubillah min dzalik. Kita membela agama Allah bukan karena Allah butuh pembelaan kita, tapi karena kita butuh besok ketika ditanya, hei fulan, ketika si fulan itu merusak agamamu, si Panji Gumilang itu dia mengacak-acak akidahmu, apa yang sudah kau lakukan? Nah, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita jawab, saya sudah berusaha membentengi anak-anak saya, keluarga saya, masyarakat tempat tinggal saya supaya tidak ikut paham yang sesat itu. Ya, kita memang mungkin tidak bisa menghentikan dia. Nggak tahu sampai sekarang udah masuk penjara apa belum itu? Udah ya? Ya, mudah-mudahan beneran gitu. Karena udah berapa kali itu kan dari dulu. Rame heboh, habis itu hilang, dia eksis lagi, rame lagi, udah 3 jilid apa 4 jilid sampai sekarang itu. Kita mungkin nggak bisa menghentikan dakwah dia, tidak bisa, tapi kita akan ditanya keterlibatan dan keberpihakan kita terhadap Islam. Ya. Maka kita termasuk orang-orang yang benar-benar intan surullaha yansurkum. Ketika kau bela agama Allah, maka Allah akan membela kita di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini mereka menggelontorkan harta mereka nih. Dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfiquna amwalahum, menggelontorkan harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka menggelontorkan hartanya. Fasayunfiqunaha, maka mereka kelak akan menafkahkan atau menggelontorkan harta mereka itu
Tsumma takunu alaihim hasrah. Kemudian itu menjadi penyesalan buat mereka. Tsumma yughlabun. Kemudian mereka dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu akan diseret, digiring menuju neraka jahanam. Ada orang-orang itu yang demen ngedanain aksi maksiat, ada. Sementara kita itu senang mendanai aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan ada orang yang nggak suka dia dengan aktivitas kebaikan, sukanya aktivitas kemaksiatan. Besok 17 Agustus adakan dangdutan, panggil itu penari perut, nari ular. Mohon maaf Pak, itu budgetnya 15 juta, saya yang bayar, nggak apa-apa, duit banyak. Kenceng dia giliran begitu, ngedanain buat maksiat. Tapi giliran kita ada tabligh akbar, udah ngecerek aja di pinggir jalan sana. Dia nggak mau mengeluarkan uangnya, tidak mau menggelontorkan hartanya untuk aktivitas-aktivitas kebaikan. Ada yang begitu, ada. Ini Allah katakan ada. Nah yang begitu kata Allah, tsumma takunu alaihim hasrah, dia akan menyesal. Kenapa? Meskipun dia tidak ikut perbuatan maksiat, tapi kalau dia ada andil mengeluarkan hartanya untuk maksiat, dapat juga dosanya. Sebagaimana kita mungkin nggak ikut aktivitas kebaikan, tapi kita ikut mendanai, kita ikut mensupport, kita dapat pahala kebaikan itu. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang menjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang ikut mensupport, mendanai untuk perang di medan pertempuran dulu itu zaman Rasulullah, dia nggak ikut pergi ke medan pertempuran, tapi ada yang ngasih golok, ada yang ngasih kuda, ada yang ngasih bekal makan, ada yang ngasih unta, ada yang ngasih kambing, pokoknya ngasih modal. Dia nggak ikut, kan ngasih modal doang. Kata Rasulullah, faqad ghaza, orang ini juga ikut sejatinya, sama dia dapat pahala mereka yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ada kegiatan apa masjid? Tabligh akbar. Ada santunan anak yatim, saya ngikut. Berapa? 20.000. Dapat pahalanya. Berapa butuhnya? Ya kekurangannya sekitar 20 juta. Ini ada 200.000. Masih kurang banyak Pak, cari yang lain dong. Ya maksud saya doang. Misalnya ya. Itu tetap dapat pahalanya. Meskipun 200.000. Meskipun 20.000. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim besok tuh begini di surga. Apa arti begini? Jaraknya sangat dekat, kata Imam Malik, kata Anas bin Malik. Jaraknya sangat dekat dengan Rasulullah di surga. Jadi tetangganya, masya Allah. Nggak ada jarak nih. Telunjuk dengan jari tengah, nggak ada jarak. Beda kalau begini, begini ada jarak tuh. Nah, ada 2 jari. Tapi kalau begini nggak ada jarak, sangat dekat. Makanya saya sampaikan kalau ibu-ibu lagi foto, cekrek. Itu apa artinya foto begini? Artinya aku adalah orang-orang yang menyantuni anak yatim. Jadi posisiku dekat dengan Rasulullah begini besok. Gitu. Bukan, jadikan aku yang kedua ya, bukan. Ini mau banyak mau sedikit tetap balasannya. Allah itu kan nggak dendaman. Nggak kayak kita dendaman ya. Ya Allah, mana pahala saya? Nah ini pahalanya. Kok sedikit sekali? 20.000 mau banyak. Itu kalau kita tuh. Kalau Allah enggak. Tapi tetap ada kemuliaan. Semakin banyak harta yang kita gelontorkan untuk kebaikan, terutama misalnya menyantuni anak yatim, itu lebih besar. Ya. Yang menyantuni anak-anak yatim itu dengan harta yang banyak, ya Allah jadikan tetangga Rasulullah dekat dengan Rasulullah. Kalau yang nyantuninya 20.000 Ustaz, tetangga juga, tetangga jauh sebelah sana. Enggak lah ya. Jadi ada orang itu yang dia menggelontorkan hartanya untuk hal-hal maksiat, itu rugi, nyesel di dunia karena nggak ada keuntungan apa-apa. Kalau kita menginfakkan harta kita untuk kebaikan, itu di dunia saja Allah balikin tuh, Allah lipat gandakan. Nggak ada orang sejarahnya jatuh bangkrut, miskin karena kebangkatan baik, kebangkatan dermawan, bangkrut, nggak ada. Itu kenapa sih itu? Kok sekarang hidupnya miskin sekali? Iya, bangkrut, usahanya bangkrut, bisnisnya habis amburadul, ditipu orang. Kenapa? Terlalu rajin sedekah ke Masjid Ittihad. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang ada justru semakin banyak. Saya lihat ada postingan si Boris Bokir itu. Boris Bokir itu Kristen. Dia bilang, percaya nggak percaya ya, dia bilang. Itu saya kalau ada kawan-kawan itu ngadain sedekah Jumat, saya tuh ngikut tuh, kata dia.
ngikut uangnya ngasih gitu. Sampai katanya, loh lu kan Kristen ngapain ngikut? Nggak apa-apa, orang ngasih makan doang, udah jangan dilihat gua Kristennya, duitnya aja udah ambil. Nanti kalau dibilang dari Boris Bokir, jangan bilang dari Boris Bokir, bilangnya dari hamba Allah gitu. Padahal Kristen dia. Dia ikutan nyumbang tuh, ngasih makan sedekah Jumat itu. Dia bilang, dan itu percaya nggak percaya, dia bilang, setiap saya ngasih tuh ikutan sedekah Jumat, itu pendapatan saya diganti berlipat-lipat. Padahal kafir, padahal non Muslim. Masya Allah. Itu janji Allah tuh, di dunia dapat, cuman mereka di akhirat nggak dapat lagi. Kita Muslim di dunia dapat, di akhirat dapat. Tuh. Maka kalau ada orang menggelontorkan hartanya untuk maksiat, masa sih kita pelit menggelontorkan harta kita untuk kebaikan? Yang kedua di akhirat, harta yang dibanggakan Abu Lahab di dunia sama sekali tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Dia bangga, ini harta saya banyak, saya bisa hentikan dakwah Muhammad. Kalau perlu saya habiskan harta ini untuk menghentikan dan membendung dakwahnya. Tapi itu nggak bisa. Di hari akhirat, ya Allah, Allah akan siksa dia dengan hartanya itu. Nah, harta itu kata Rasulullah terbagi 3. Ada orang bilang, mali, harta saya. Aina maluka? Kata Rasul, mana hartamu? Hartamu cuma 3. Yang kita makan pasti habis jadi kotoran. So, mahal apapun makanan itu tetap ujungnya jadi kotoran. Sepiring makan ada yang 600.000. Makan di restoran satu porsi 600.000. Buat saya mahal banget. Tapi buat yang lain itu belum apa-apa, Ustaz. Kemarin saya 3 juta seporsi. La ilaha illallah. Apa yang dimakan? Emas kayaknya dimakan sama dia itu. Tapi pada akhirnya yang dia makan akan habis jadi kotoran. Akan habis jadi kotoran. Maka ya kalau bisa dengan makanan sederhana kita sudah kenyang, udah yang sederhananya, yang penting sehat. Nggak harus yang mahal-mahal. Udah gitu di foto-foto lagi, habis di foto di-update lagi di status dia. Nggak bagi tetangga, enggak. Tapi dia update statusnya supaya orang pada lihat, nih makanan saya nih, mohon maaf, ikan asin. Hah, apaan ikan asin? Orang miskin katanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal kata Rasulullah, ketika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Untuk apa? Untuk kita bagi kepada tetangga. Tapi bukan berarti kuahnya doang dibanyakin. Iganya cuma 3 biji, kuahnya dapat 1. Dikasih ke tetangga, kuah doang. Ini kuah doang Pak, kan kata Rasul kuahnya berbanyak. Ini kiasan. Maksudnya ya dibanyakin masaknya begitu, kan kuahnya doang. Yang kedua yang kita pakai bakal rusak. Semahal apapun jas, semahal apapun tas, Hermes, apalagi Dior, apalagi tas mahal itu akan ada saatnya dia rusak gitu, rusak. Atau nggak rusak sampai kiamat? Nggak mungkin lah, pasti rusak. Ada yang kesangkut rusak, ada yang meropol jahitan, pasti akan rusak. Sebagus dan semahal apapun pakaian kita, rusak, akan rusak, kan habis. Ya. Nggak mungkin dia bikin pakaian itu nggak rusak-rusak, rugilah dia. Dibikin kalau bisa sekali 2 kali pakai rusak. HP semahal apapun, sebagus apapun rusak, akan ada saatnya rusak. Jatuh ya rusak, kecebur di air ya rusak, dan seterusnya. Rusak, akan ada saatnya rusak. Maka daripada rusak, kita beli mahal-mahal yang rusak, mendingan kita pakai yang sederhana, lalu kita sedekahkan, ya, infakkan buat saudara-saudara kita yang kekurangan. Kata Rasulullah SAW, man kasa musliman ala uryin, barang siapa yang memberi pakaian kepada saudaranya muslim ketika dia sedang membutuhkan. Memang hadisnya ala uryin, karena telanjang, tapi bukan berarti kita ngasih baju nunggu telanjang dulu orang, nggak ada itu. Mungkin ada orang, Masya Allah, saya lihatin ini setiap hari dia sholat, itu terus baju yang dipakai. Jangan-jangan dia tidak punya baju yang lain. Maka kita belikan baju, kita kasih. Ah, ini, mohon maaf jangan tersinggung ya Pak, ini saya ada rezeki berlebih. Saya ingin ada pahala. Saya ini agak-agak jarang ke masjid karena sibuk aktivitas di luar. Saya lihat Bapaknya rajin ke masjid. Ini saya berikan koko ya Pak, diberikan sarung, tolong dipakai ya Pak. Mudah-mudahan saya juga kebagian pahalanya sholat di masjid. Gitu. Jangan bilang, Pak, mohon maaf deh Pak, ini baju koko kayaknya sebulan ini terus ya Pak. Nih pakai nih. Ngasihnya menghina, tersinggung dia. Nggak diambil. Bahasanya yang halus. Ya.
Itu kalau kita ngasih tuh, ngasih baju, besok hari kiamat kata Rasulullah, kasallahu min khudrin fil jannah. Allah akan kasih dia pakaian dari sutra yang berwarna hijau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngasih baju doang kepada saudara kita yang membutuhkan. Apalagi kalau terjadi bencana alam, musibah gempa, longsor, banjir, banyak rumah-rumah penduduk yang rusak, pakaian dia akhirnya banyak yang rusak, harta nggak ada. Nah, itu kita ngasih pakaian. Cuman kalau bisa ini mah, ketika kita ngirim pakaian ke saudara-saudara kita yang membutuhkan karena bencana alam itu, jangan melulu pakaian bekas. Oh, ada sumbangan ngasih pakaian ya? Iya, buka lemari, udah kekecilan, keteknya udah sobek, kancingnya udah meropol, itu yang kita kasih. Mohon maaf, saudara-saudara kita mereka yang kena bencana alam itu bukan orang-orang miskin yang nggak punya baju. Mereka sebenarnya ekonominya mungkin menengah ke atas, cuman karena bencana mereka kehilangan pakaiannya. Begitu kita kasih yang udah meropol, yang warnanya udah dari warna putih berubah jadi kuning, ketika pada sobek, ya mereka risih makanya gitu. Kalau bisa, kalaupun bekas yang masih bagus lah. Karena ada orang itu beli baju cuma dipakai sekali buat kondangan doang. Udah, habis itu nggak mau dipakai-pakai lagi, terutama ibu-ibu. Ya. Mah, besok kita hari Minggu kondangan ya, nggak punya baju. Perasaan kemarin kondangan sama Pak RT udah punya baju, itu kan udah dipakai sama Pak RT. Sekarang kondangan lagi yang baru, ada tuh yang begitu tuh, masih bagus, itu boleh gak apa-apa. Syukur-syukur kita belanja beli yang benar-benar baru, itu kita sedekahkan, itu yang lebih afdal. Tapi belajar dari kasus kemarin itu di Cianjur ya, di Cianjur itu kan terjadi gempa, terus banyak saudara-saudara kita yang ngirim pakaian-pakaian, itu kebanyakan pakaian bekas, numpuk gitu, gak dipakai. Begitu datang relawan, datang itu sama salah satu warga korban bencana alam itu, Pak, kalau boleh ini mah, kalau boleh mohon besok-besok kalau ngirim bantuan jangan pakaian bekas, udah kebanyakan nih numpuk yang dipakai, uang aja. Tapi uang nggak bisa buat beli-beli, ya sudah kalau gitu buat makanan aja. Kalaupun ngirim pakaian, mohon maaf banget katanya, kalau bisa tolong dikirim pakaian dalam. Karena mohon maaf, kita tuh kalau ngirim pakaian untuk saudara-saudara kita korban bencana alam, jarang banget kepikiran kirim, mohon maaf, celana dalam, mohon maaf, BH bisa, jarang. Pasti baju, gamis segala macam. Padahal yang sangat dibutuhkan itu tuh, mohon maaf nih, kalau bapak-bapak laki-laki 3 hari nggak ganti daleman, no problem. Bapak-bapak tuh, ibu-ibu nggak bisa begitu dia, sehari aja nggak ganti itu, nggak betah dia. Dan mau minta malu, mau beli nggak ada. Nah itu tuh relawan tuh akhirnya setelah itu datang satu kontainer isinya kancut aja BH tuh. Tapi ludes langsung habis karena benar-benar dibutuhkan itu Pak. Masya Allah. Kadang-kadang suka lewat Pak kita itu. Nah itu kalau kita infakkan tuh, itu Allah ganti dengan pakaian indah, sutra berwarna hijau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apakah karena kita ngasihnya BH sama kancut di surga dikasihnya itu doang? Enggak. Bukan berarti kemudian nanti hari kiamat nanti sih cuma pakai BH sama kancut doang Ustaz, karena nyumbangnya cuma itu. Enggak, tetap diberikan pakaian yang indah. Yang terakhir yang kita sedekahkan dan itu yang kekal, itulah harta. Cuma 3 itu. Yang kita makan pasti habis, jadi kotoran yang kita pakai pasti rusak, yang kita sedekahkan itu yang kekal. Selebihnya bukan harta kita. Meskipun di rekening ATM itu atas nama kita, tapi kalau tidak kita makan, tidak kita pakai, kita tidak sedekahkan, itu bukan harta kita. Itu akan menjadi harta waris yang diperebutkan oleh anak dan ahli waris kita. Atau mungkin bukan jadi harta waris, jadi mahar. Ibu-ibu hati-hati, beli gelang banyak-banyak tuh, beli emas kalung berderet, sampai 1 kotak nggak cukup, 2 kotak, 3 kotak, nggak disedekahkan, zakatnya juga nggak dibayarkan. Besok kalau mati dibawa nggak tuh Bu? Enggak. Kemana ini emas perhiasan ibu? Mending kalau dikasih kepada ahli waris. Kalau buat bini muda, mana coba itu? Saya mah kagak ikhlas Ustaz. Nanti kalau itu benar-benar malam-malam saya datengin. Oh, silahkan. Kita udah berkubang dengan tanah di dalam kuburan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya juga ya Ustaz. Nampaknya suami saya sudah mulai melirik-lirik Ustaz. Udah sedekahkan aja. Itu yang kekal akan kita bawa sampai kiamat. Itu kata Rasulullah ya. Ini hadisnya nih, riwayat Imam Ahmad,
Imam Muslim, ya, Ibnu Hibban nomor hadisnya. Kata Rasul cuma 3 ini. Selebihnya bukan harta kita. Meskipun kita kumpulkan banyak harta itu, kita beli aset rumah di sini 1, yang di sana ada juga, belum yang ruko di sana, belum tanah di sana, belum simpanan di sini, simpanan di situ, belum simpanan yang tidak bergerak, belum simpanan yang bergerak berjalan. Jadi selimut yang bisa kentut segala macam itu. Itu semua bukan harta kita, akan ada saatnya habis. Kalau kita mati, kita tinggalkan semua itu. Yang kedua, wa ma kasab itu kata Ibnu Abbas itu maknanya adalah anaknya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma ya'kulur rajul min kasbihi. Sebaik-baik sesuatu yang dimakan seseorang adalah hasil keringat dan usahanya sendiri. Itu adalah makanan yang paling afdal. Kita pantang menahan diri, saya butuh tapi saya tidak mau mengemis, saya lebih baik bekerja, saya lebih baik jualan, saya lebih baik membantu dengan keringat saya sendiri, meskipun dapatnya mungkin 20.000, 50.000, 100.000, tapi hasil keringat sendiri itu lebih atyab, lebih baik, lebih bagus kata Rasulullah dibandingkan kita datang minta dan mengemis. Meskipun gak haram, tapi lebih bagus. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anak itu termasuk dari kasab, hasil usaha. Maka kata Ibnu Abbas, wa ma kasab di sini itu maknanya adalah anaknya. Ada 2 putra dari Abu Lahab itu, ya, yang pertama Utbah bin Abu Lahab itu menikah dengan salah satu putri Rasulullah, Ruqayyah bintu Rasulullah. Yang kedua Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Dulu masyarakat Arab itu mereka menikahkan anak mereka sebelum masa baligh. Jadi dari kecil udah dinikahin nih. Tapi mereka belum tinggal satu atap. Jadi Utbah dan Utaibah dinikahkan kepada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Udah nikah, sah jadi suami istri, tapi belum tinggal satu atap. Tunggu sampai mereka dewasa, 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, baru setelah itu mereka bercampur tinggal satu atap. Nah, sebelum mereka bercampur ini turunlah surat Al-Lahab. Begitu turun surat Al-Lahab, marah Arwa, istrinya Abu Lahab atau ibu kedua laki-laki ini, marah luar biasa, dipanggil kedua anaknya. Nah, sini, kau datang ke rumah Muhammad, bilang sama dia, ceraikan kedua anaknya Muhammad, bikin janda sebelum berkumpul. Dan itu aib di masyarakat Arab ketika itu. Dengan harapan supaya Nabi kita Muhammad dan juga Ibunda Khadijah malu menanggung aib anak-anak perempuannya sudah jam dicampuri. Datanglah Utbah dan Utaibah ke rumah Rasulullah mengatakan itu, menceraikan Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah, berharap supaya kecewa, sedih, malu. Tapi justru begitu mengatakan aku ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, lalu Ibunda Khadijah sujud syukur, alhamdulillah. Kenapa? Karena tidak suka dengan perangai dari keluarga ini. Karena nggak enak aja, ini kan paman, masih keluarga, terus melamar, kalau ditolak nggak enak. Tapi ternyata Allah yang memisahkan itu sebelum mereka bercampur. Jadi keluarga Rasulullah itu terlindung dari orang-orang yang tidak baik. Allah jaga itu. Nah, ini ada sebagian yang mengatakan ini meskipun kedua anak Abu Lahab itu nggak benar, tapi pernah tidur, nauzubillah min dzalik, satu atap dengan kedua putri Rasulullah. Berarti keluarga Rasul juga sudah tercemari dengan 2 orang ini. Ah, ini kita katakan nggak benar. Jadi Allah sudah jaga. Dalam tradisi masyarakat Arab begitu. Seperti Rasul menikahi Bunda Aisyah, itu nggak setelah nikah langsung tinggal satu atap, ditunggu 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun setelahnya baru tinggal satu atap. Dan itu biasa tradisi masyarakat di sana. Di kita nggak ada. Malam itu nikah, malam itu tinggal sekamar sudah. Bahkan belum nikah udah tinggal sekamar. Nauzubillah min dzalik. Janganlah, nauzubillah. Dalam tafsir An-Nuqat wal Uyun, Al-Mawardi menceritakan, wa kana waladuhu Utbah ibnu Abi Lahab mubalighan fi adawati Nabi sallallahu alaihi wasallam ka abihi. Di antara putra-putra Abu Lahab ada 6 sebenarnya. Dari 2 ini ditambah dengan Mu'attab, ditambah dengan Khalid, satu lagi Syuaibah atau siapa namanya, sama yang perempuan Durrah. Nah, yang masuk Islam itu Mu'attab dan Durrah.
itu masih Islam. Ada satu lagi mengatakan Utaibah juga masih Islam. Wa kana waladuhu Utbah, anak Abu Lahab yang bernama Utbah itu mubalighan fi adawatin Nabi, itu memusuhi Rasul sampai berlebihan, sama seperti bapaknya. Ini yang istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu karakter bapaknya, begitu pula karakter anaknya. Auzubillahi min dzalik. Maka kalau bapaknya baik, anaknya juga baik. Jadi kalau kita mau tahu ini anak nih kok begini perangainya, kok bisa? Ya dua aja kemungkinan. Kalau nggak ikut bapaknya, ikut emaknya. Enggak, ini kok mirip sama tetangga yang sebelah sana, berarti bapaknya pernah bercocok tanam mungkin di sebelah sana. Auzubillahi min dzalik. Hanya dua itu saja. Karakter anak ya tidak jauh dari orang tuanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali buah yang dibawa oleh codot atau di pinggir sungai. Nah, itu jatuh buahnya ke sungai, dibawa oleh air. Apa katanya? Hina nazalat wan najmi idza hawa. Ketika turun surat An-Najm itu, datang Utbah itu kepada Rasulullah, kafartu bin najmi idza hawa. Aku kafir dengan surat An-Najm itu. Wabilladzi dana fatadalla, dengan yang mendekat dan mendekat itu. Setelah itu watafala fi wajhi Rasulillahi ila Syam. Lalu sebelum dia ikut kafilah berangkat ke negeri Syam, dia datang ke rumah Rasulullah. Setelah dia ucapkan itu, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, dia ludahi muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mertuanya diludahi sama Utbah bin Abu Lahab, nauzubillah min dzalik. Marah enggak Rasul? Marah Rasulullah, emosi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, binasakan orang ini, anak ini dengan salah satu anjing yang Engkau ciptakan ya Allah. Maka dia berangkat dari Mekah menuju Syam, Yordan, Palestina itu. Di tengah perjalanan diserang oleh serigala, asad atau macan, disergap rombongan itu. Semua lari kalang kabut, termasuk Utbah. Tapi Utbah nggak bisa selamat, dikejar oleh serigala itu, dicabik-cabik, dicakar dan dimakan. Matilah dia, diterkam oleh singa atau serigala itu. Kenapa? Itu karena doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Mantan menantu sudah dia mencela, mencemooh, meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajah beliau. Masya Allah. Maka Rasul doakan seperti ini. Boleh nggak sih kita doain buruk ke orang lain? Boleh, misalnya. Kata Allah dalam An-Nisa 148, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tidak boleh atau Allah tidak suka kata-kata kotor, kata-kata jelek, umpatan, cacian, makian atau doakan keburukan, gak suka Allah. Illa man zulim, kecuali kata-kata itu keluar dari orang yang terzolimi. Jadi kalau ada orang dizolimi, ditipu, dicaci, dimaki, difitnah, dirampas hartanya, lalu dia mendoakan keburukan, hukum asalnya nggak boleh. Tapi karena posisinya terzolimi, nggak apa-apa. Boleh. Cuman masalahnya kita kadang-kadang sering ngaku terzolimi, padahal kita yang zolim. Saya dizolimi sama dia Ustadz, saya doain bangkrut usahanya. Begitu kita datangi sama yang satunya lagi, dia yang zolim sama saya Ustadz. Jadi yang zolim yang mana nih? Semuanya ngaku terzolimi. Nauzubillah min dzalik ya. Apalagi sekarang di bulan Muharram, hati-hati. Bulan Muharram ini bulan mulia, disebut bulan haram, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Apa arti bulan haram? Kata Abul Aliyah, haram itu 2 maknanya. Pertama, tidak boleh bertengkar, berperang, menumpahkan darah, tuh nggak boleh tuh. Bulan ini jangan pada berantem, jangan pada bertengkar, jangan pada ribut, apalagi ke suami, apalagi ke istri. Jadi kalau lagi kesel, ibu sama suami, jangan sampai keluar kata-kata yang menyakitkan. Dalam hati aja, Papa ganteng banget hari ini, ganteng deh. Tapi kenapa anduk ini ada di sini? Habis mandi kenapa nggak dijemur, jemur gitu. Jangan, Papa, ini anduk ini apa nih? Bulan Muharram, haram mengeluarkan kata-kata cacian, makian dan umpatan. Jangan berantem, jangan bertikai, jangan bertengkar. Yang kedua haram
Maknanya adalah terlarang melakukan dosa dan maksiat. Kata Ibnu Rajab, di bulan-bulan ini itu pahala dilipat gandakan, tapi dosa juga begitu. Melakukan dosa, dosanya dilipat gandakan. Auzubillahi min dzalik. Ya. Maka jaga lisan, jaga ucapan. Taib. Nah, keduanya ini hartanya tidak bisa menolong dia besok hari kiamat, termasuk anaknya. Anaknya tidak bisa menyelamatkan Abu Lahab. Dia tetap sayasla naron dzata lahab. Berarti Abu Lahab ini nggak berguna harta dan anaknya. Kalau kita beriman, harta kita, anak kita berguna buat kita. Jadi kalau anak kita soleh, anak kita rajin ibadah, dia nih akan nyelamatin kita besok hari kiamat. Dia melakukan ketaatan, kita udah meninggal, anak kita sholat, itu dapat paket transferan pahala, Pak. Kita di kuburan nih, udah lagi berbaring di alam barzakh, tiba-tiba paket, kata malaikat. Loh, paket apa nih? Anakmu sholat. Nanti gak lama datang lagi, paket apa lagi nih? Anakmu berkurban di Masjid Ittihad. Paket apa lagi? Anakmu ikut menyantuni anak yatim. Dapat paket terus tuh. Mungkin ada yang, kok saya nggak dapat paket? Anaknya sholat kagak, infak kagak, kurban juga nunggu kupon doang. Auzubillah min dzalik. Jadi kalau ini Abu Lahab tidak bermanfaat dan berguna harta dan anak keturunannya, kita orang beriman, mudah-mudahan harta kita lah yang menyelamatkan kita, anak-anak kita juga yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Sebelum tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Falyatafadhal masykuran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak seperti tanah. Kalau rumah mungkin tidak bergerak, mungkin bisa sedekah, bisa ada. Kalau tanah tidak bergerak kan bagaimana? Kan itu. Nah, itu ini di luar konteks satu. Ini di luar konteks. Mengapa? Kan kalau dalam kita melaksanakan sholat, surat Al-Fatihah wajib kita baca, wajib. Ya. Kemudian, mengapa surat Al-Fatihah itu dinamakan umul kitab? Atau ada nama yang kedua tusifah. Kemudian kita dalam sholat berjamaah, ada orang yang begitu sholat, imam sudah ruku, langsung ruku, kan? Mungkin dia tidak sempat baca Fatihah. Pernah saya baca, ada yang mengatakan sampai membaca Ar-Rahman-Ar-Rahim, kita langsung ruku, sudah terhitung rakaat. Ada lagi berpendapat yang lain mengatakan kita baca iya karena bulu wa iya karena selain. Berarti kita sudah termasuk rakaat. Ini kita sudah umur 60, Pak. Tapi sholat begitu, Pak. Jadi tolong Bapak jelaskan, terima kasih. Ya. Panjang sih sebenarnya ya. Yang pertama, zakat itu syarat di antara syarat harta yang wajib dizakati itu adalah harta itu an-nama atau an-numu. Dia yang berkembang. Maka harta-harta yang diam atau yang mustahlak dikonsumsi itu tidak dikenai zakat, kecuali harta simpanan, emas, uang, deposit. Rumah misalnya, Ustadz, rumah saya harganya 3 miliar tapi tidak menghasilkan uang karena saya tempati, saya tinggali. Apakah rumah itu ada zakatnya? Nggak ada. Tapi di ujung depan, Ustadz, itu rumah 300 juta saya sewakan, menghasilkan uang. Nah, itu yang ada zakat. Tanah nih kosong dibiarkan begitu saja, itu nggak ada zakatnya. Tapi kalau dia sudah dibisniskan, disewakan, apa segala, menghasilkan uang, itu yang dizakati. Termasuk emas. Emas itu kalau dia disimpan, nah itu ada zakatnya. Tapi kalau dipakai, biar kata 100 gram di lehernya itu, nggak ada zakatnya, Bu. Ada pakai gelang itu sampai sini, atau sampai sini, sampai sini. Tapi begitu dipanggil sama bea cukai, imitasi rupanya, bukan asli itu. Orang udah curiga aja emas asli, ternyata imitasi. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Fatihah dia disebut dengan Ummul Kitab. Kenapa disebut dengan Ummul Kitab? Kata Ibnu Abbas,
semua ajaran agama samawi dari kitab-kitab suhuf yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya, itu semuanya ada dalam Al-Quran yang 114 surat itu. Isi Al-Quran itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini merupakan induk karena dia mencakup semua isi Al-Quran sudah ada di Al-Fatihah, maka disebutnya dengan Ummul Kitab, induk dari segala Alkitab. Lalu ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, inti dari Al-Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebut sampai dibuat kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid itu kitabnya, hanya bahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apakah makmum itu harus baca Fatihah? Abu Hurairah mengatakan iya. Ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Jadi makmum atau imam itu baca Fatihah, baik sholat jahar atau sholat sir, dua-duanya harus baca karena dia rukun. Sementara Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan imam baca Fatihah, makmum wajib baca Fatihah kalau sholatnya sholat sir, zuhur, asar. Adapun sholat jahar nggak wajib. Wajib imam itu dengerin bacaannya imam, makmum itu. Abu Hanifah mengatakan pokoknya mau sholat jahar mau sholat sir, kalau ada imam, makmum gak wajib. Dia diam aja nih, diam aja, sah sholatnya karena qiraatul imam lahu qiraah. Bacaan imam sudah jadi bacaan makmum. Ikut yang mana Ustadz? Kalau saya ikut Imam Syafi'i. Jadi imam itu sholat jahar atau sholat sir tetap baca. Saya tetap baca gitu. Lalu bagaimana kalau masbuk? Datang imam sudah ruku posisinya. Apa yang dilakukan makmum? Nah, ini kalau Abu Hanifah udah nggak ada masalah, Imam Malik udah nggak ada masalah. Mereka mengatakan pokoknya kalau sudah imam ruku, takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ruku, Allahu Akbar. Karena ada hadis man adrokar ruku, faqad adrokar rok'ah. Barang siapa yang mendapati imam sudah posisi ruku, lalu dia ikut takbiratul ihram, lalu ikut ruku, sudah dapat 1 rakaat. Rasul nggak bilang Fatihah dulu baru dapat rakaat, enggak. Maka begitu datang lihat imam sudah ini sudah selesai. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ada sebagian kecil pendapat ulama tetap baca Fatihah dulu. Kalau tidak baca Fatihah maka dia tetap nggak dapat 1 rakaat. Tapi ini pendapat bukan mayoritas ya. Kalau mayoritas ulama nggak perlu baca apa-apa. Begitu kita datang imam sudah ruku, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung Allahu Akbar ikut ruku. Nggak perlu baca apa-apa. Ya. Ustaz kalau baca minimal Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Allahu Akbar. Saya belum ketemu dalilnya. Apalagi Allahu Akbar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar itu juga saya belum ketemu dalilnya. Wallahu a'lam. Ya. Ya maksud gini Pak, saya ragu Pak. Kalau kan Al-Fatihah itu semua itu kan kita memuji Allah kan. Kuncinya kita beriman kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah dan aku minta tolong. Kan gitu. Yeah. Jadi kita belum sampai. Ini menurut pendapat saya salah ya. Jadi kita minta pada Allah, menyembah Allah. Kemudian kita minta pertolongan. Tapi kita tak minta, cuma memuji aja Pak. Apakah dikasih oleh Pak Ustaz? Aku memuji aja Pak Ustaz, tapi tidak kasih. Saya nak minta, Bapak kasih enggak? Itu nggak bisa. Terima kasih Pak. Kalau di luar sholat mah boleh-boleh aja. Tapi kalau dalam sholat kan harus ada dalil. Maksudnya ada nggak contohnya, ada nggak pendapat ulama, itu maksud saya. Nggak bisa kita ngarang, kayaknya nggak antep nih kalau nggak begini, nggak bisa. Karena sholat termasuk ibadah mahdhah yang sudah ada aturan mainnya, ketentuannya gitu. Tapi di luar sholat monggo sah-sah saja. Kita memuji Allah sudah cukup, ya sudah cukup. Bahkan sholawat Rasulullah saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu tuh kita nggak minta apa-apa. Kata Rasulullah, yakfika hammak wa yakfir dzunubak. Semua hajat, keinginan yang kau minta yang nggak sempat kau ucapkan karena sibuk sholawat, semua dikasih oleh Allah. Itu muji Rasulullah, apalagi muji Allah gitu. Di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat, ya, ya. Apakah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita sudah itu atau sampai Ar-Rahman? Nah kalau sholat saya belum ketemu dalilnya. Ya. Harus selesai. Baca Al-Fatihah sama selesai. Kecuali misalnya kita lagi baca, imam belum ruku nih, kita masbuk Allahu Akbar, kita baru baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Imam sudah Allahu Akbar, kita kelarin apa jangan nih? Ikut imam tetap. Jangan kita selesaikan dulu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru Allahu Akbar. Telat Mas Bro, ngelarin Fatihah dulu. Nah, itu nggak ada. Jadi pokoknya sampai apapun bacaan kita, imam ruku. Karena hadisnya idza kabbara fakabbiru
wa idza farka'u. Kalau imam sudah takbir, takbir. Kalau imam ruku, ruku gitu. Pakainya fa di situ. Fa itu artinya litartib ma'at ta'qib. Ngikut beriringan tanpa jeda gitu. Maka imam ruku langsung ruku meskipun belum kelar Fatihah kita. Tuh, Allah a'lam bishawab. Cukup barangkali? Ada yang lain? Cukup? Pas? Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bantu kita untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Allah hadirkan ke tengah-tengah kita anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada nabinya, berbakti kepada kita kedua orang tuanya, sehingga mudah-mudahan anak-anak kita, harta kita itulah yang menyelamatkan dunia kita dan akan menyelamatkan akhirat kita, sehingga kita berkumpul kembali bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.